Eh, kita mulai saja ya. Kita mulai saja ya. Sebelumnya, terima kasih kepada partisipasi teman-teman. Ini adalah salah satu bentuk usaha prodi pendidikan biologi untuk menjadi salah satu persyaratan administrasi. Jadi kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Hari ini kita akan pelajari terkait dengan pengantar biokimia, di mana yang menjadi materi pertama adalah kimia karbon. Jadi akan diberikan materi terkait dengan pengantar kimia karbon. Jadi di sini Ibu akan share screen. Satu. Oke, baik. Hari ini kita akan pelajari terkait dengan materi pertama untuk biokimia dan gizi, di mana materi pertama kita adalah pengantar kimia karbon, di mana pengantar kimia karbon ini merupakan si pencetak biru asli kehidupan. Jadi pada semester 3 ini teman-teman akan diberikan materi terkait dengan uh, uh, materi biokimia, di mana materi biokimia ini akan diawali dengan pengantar kimia karbon. Nah, di sini teman-teman kita akan mempelajari terkait dengan salah satu unsur yang menjadi dasar seluruh kehidupan yang dinamakan kimia karbon atau biasa sebutnya dengan huruf C atau simbol pada nomor atom adalah C. Jadi hampir di semua molekul yang ada di dalam tubuh kita itu tersusun oleh yang namanya kimia karbon. Nah, dari protein yang membentuk otot, karbohidrat sebagai sumber energi, kemudian ada lemak sebagai cadangan energi, hingga pada DNA yang membawa informasi genetik menjadi salah satu atom karbon sebagai atom penyusunnya. Jadi sebelum kita pelajari lebih jauh terkait dengan biokimia, kita harus mengetahui dulu mengapa karbon itu begitu istimewa. Nah, contoh nyata dalam biokimia itu atau dalam karbon itu uh, kita uh, tiap hari uh, selalu menggunakan yang namanya botol air, kemudian buku, ada meja, ada handphone, dan juga bahkan handphone itu seakan-akan tidak pernah lepas dari jari teman-teman. Nah, kira-kira dari benda-benda tersebut, manakah yang menggunakan atau yang mana mengandung karbon? Ada yang bisa jawab? Dari botol air, buku, meja, handphone, dan juga
makanan, kira-kira yang menjadi karbon itu yang mana? Ada yang bisa jawab? Ibu, untuk makanan nih dalam bentuk kayak beras atau apa makanan-makanan ringan Apa atau saja? bagaimana Apa dulu? saja? Apa saja? Jadi, Kalau ya, makanan termasuk karbon kamu? nah itu yang jadi pertanyaan. Kira-kira yang mengandung karbon, makanan mengandung karbon tidak? Kira-kira. Jadi, teman-teman, dari antara botol air, kemudian buku, meja, kemudian handphone, kamar, hampir semuanya itu mengandung karbon. Ya, jadi uh, untuk materi kita untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan suatu rangkaian atau roadmap di mana yang akan kita bahas mengenai struktur dasar, di mana struktur dasar ini menguasai anatomi dan konfigurasi atom karbon, bagaimana sifat kimia yang dimana sifat kimia ini adalah memahami keistimewaan ikatan kovalen karbon, lalu ada juga gugus fungsi, di mana mengidentifikasi alat perakit penyusun molekul, dan juga yang terakhir yaitu sistem biologis, di mana sistem biologis ini menganalisis peran fundamental karbon dalam kehidupan. Jadi secara urutan ya, kita akan mengetahui bagaimana uh, ciri khas dari atom karbon itu dulu. Jadi urutannya adalah kita mengenal atom karbon, kemudian kita harus memahami sifatnya, lalu kita harus mengenal gugus fungsinya, lalu bagaimana kita bisa melihat uh, bentuk dari biomolekul. Nah, di sini antara struktur dasar, tingkat kimia, gugus fungsi maupun sistem biologis itu punya keterkaitan dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Di sini untuk yang materi kita ya terkait dengan misteri semesta, di sini ada pertanyaan, mengapa karbon bukan menjadi bagian dari silikon? Kira-kira ada yang tahu kenapa karbon itu bukan silikon? Dilihat dari slide yang bagaimana, di mana karbon dengan simbol nomor simbol C nomor atom 6 dengan silikon uh, atom Fe nomor atomnya 14. Kira-kira uh, apa perbedaan di, di luar atau selain dari nama dan nomor atom? Kira-kira apa? Kira-kira apa yang menjadi perbedaan mendasar dari kedua uh, nomor atom kita ini? Tahu kira-kira? Ya, jadi teman-teman untuk bagian ini ya, lebih banyak tuh biasanya yang paling banyak dipilih adalah bond yang memiliki jumlah yang banyak. Nah, jumlah yang banyak dalam hal apa? Di sini sebenarnya karbon itu dia memiliki atom yang sangat kecil. Ya, dia ikatannya itu sangat stabil. Karena kalau kita hitung secara nomor atom nomor atomnya ya kemarin secara sulit terluar ya, jadi pakai satu S1 S1 S2 kemudian kita 2 S2 kemudian 2 P
Artinya karbon kita ini dia memiliki 4 elektron valensi, di mana di sini dikatakan sebagai ikatan karbon yang stabil. Stabil dalam hal apa? Dia mampu membentuk jutaan struktur yang berbeda. Kemudian si karbon ini dia juga mudah berikatan dengan hidrogen, oksigen, nitrogen, dan lainnya. Jadi, dan juga untuk karbon ini dia lebih stabil pada suhu tubuh. Nah, dibandingkan dengan silikon, silikon ini dia memang sama seperti karbon, yaitu memiliki 4 elektron valensi, akan tetapi ikatan dari elektron yang dihasilkan itu jauh lebih lemah, sulit untuk molekul kompleks. Jadi karbon itu misalnya teman-teman mungkin pernah lihat dengan Lego. Ada yang tahu Lego? Tahu Ibu. Lego itu kalau kita sambung-sambungkan dia bisa menjadi dari itu bisa membentuk beberapa rangkaian bentuk. Sedangkan kalau silikon kalau bisa membayang itu seperti balon. Jadi dia bisa bentuk suatu bentuk juga, tetapi dia mudah patah kalau tidak punya ikatan yang kuat. Dan bot yaitu yang cukup kuat. Jadi contohnya pada reaktivitas terhadap air, di situ karbon H2O yaitu jauh lebih kecil dibandingkan dengan silikon yang berikatan dengan H2O, dia relatifnya itu jadi ukuran karbon yang kecil dan energi ikatan karbon ikatan tunggal sangat kuat menjadikannya satu-satunya unsur yang mampu mendukung raksasa pendukung kehidupan. Nah, selanjutnya karbon, nah, di sini ya kalau kita lihat di bagian tengah seperti yang di awal ada inti atom di sini, kemudian dengan nomor atom 6. Kalau kita melihat ini ada 6 proton, berarti 1 S2, 2 S2 dan 2 P2. Kalau kita hitung di bagian 2 ini sudah masuk ke satu ikatan pertama. Nah, yang bagian 2 S2 dan 2 P2 merupakan elektron valensi. Jadi secara kesimpulan pada itu terdapat 4 elektron valensi, di mana terletak di mulut luar yang berfungsi sebagai tingkat yang siap untuk berbagi elektron dengan unsur lain. Nah, di sini untuk ikatan karbon ini dia termasuk ikatan kovalen yang dimana membutuhkan 4 elektron tambahan untuk mencapai aturan oktet atau kestabilan yang sempurna. Terkait dengan bentuk itu bentuk tetravalen, di mana kemampuan langka untuk membentuk hingga 4 ikatan kovalen yang kuat dan stabil secara serentak. Jadi ini ikatan kovalen yang dihasilkan tergantung pada elektron valensi. Di sini juga dia membutuhkan elektron tambahan ya untuk menjadi stabil. Misalnya kita 4. Berarti di sini ikat atom bisa membentuk suatu unsur ya, berupa CH. K itu dibentuk menjadi 4. Di sini juga ada istilah katenasi. Di sini adalah vektor rantai tanpa batas, dimana kemanfaatan karbon berikatan sebenarnya alfa katenasi dan juga variasi benang organik. Jadi
Jadi kalau jenis itu ada tunggal, dua, dan satu tiga. Terus secara bentuk, dia bisa terus kita siklik dan juga itulah mengapa atom karbon ini sangat sering paling banyak digunakan karena jenis ikatan itu berbeda-beda tergantung dari ikatan yang mana yang bentuk atom juga variasi. Nah, di sini juga ada hibridisasi di mana kemampuan untuk si karbon menyimpan si ruang dalam bentuk tiga dimensi. Jadi kata tunggal, rangka dua, dan tiga itu punya bentuk yang beda-beda. Jadi di sini bagaimana geometri, ya di sini geometrinya itu bentuknya tetrahedral. Tetrahedral di sini ada bentuk ikatan juga yang berbeda. Nah, contohnya di sini ada PH4, kalau yang geometri kuba itu sudut ikatan juga berbeda dengan contoh unsur yaitu etena. Kemudian ada juga SP, di mana di sini SP ini tiga atau geometrinya bentuknya linear. Jadi bentuk geometri itu tergantung pada dia masuk ikatan tunggal, dua, atau tiga. Kemudian ada istilah isomer. Nah, isomer di sini ya seperti dua rumah dibuat dari 100 meter. Jadi di sini kita membangun rumah ya, di mana memerlukan 100 bata, 50 semen, 20 kayu ya, yang jumlahnya tapi desain rumah yang disesuaikan itu berbeda. Di sini demikian pula dengan istilah isomer. Rumusnya sama tapi yang membangun itu berbeda. Jadi ada isomer struktur, geometri, ataupun optik. Kalau struktur, bedanya sedangkan isomer geometri itu perbedaan posisi gugus ikatan tangga. Kalau yang optik itu dilihat dari bayangan di contohnya teman-teman bisa lihat sendiri terkait dengan bentuk karbon yang saling terjebak. Kemudian ada juga gugus fungsi oksigen ya atau biologis ini yang dijelaskan bagaimana sifat dan juga peran. Jadi jika dia berikatan dengan atau orang, dia akan membentuk seperti apa? Karbonil pun ada dua, yaitu aldehid maupun keton. Kemudian ada hidroksil dan juga gugus tes, di mana di sini dia akan berikatan dengan anida dan juga fosfat, lalu ada sulfurhidrid. Jadi di sini dari gugus fungsi ini memiliki sifat dan juga peran yang berbeda. Kemudian di sini ada karbon di mana dia menjadi sentral dari makromolekul kehidupan. Jadi dia bisa menjadi kerangka karbon terhadap karbohidrat, kemudian ada lipid, asam nukleat, dan juga protein. Di sini kalau itu biasanya disebut atau dan protein itu untuk bagaimana dia bekerja, lalu kepada lipid itu dia bisa menyimpan sebagai cadangan energi,
bagian asam itu untuk menyimpan informasi. Jadi masing-masing punya fungsi. Kalau karbohidrat itu dia hanya energi saja. Kalau protein itu dia yang membangun. Kemudian ada lipid sebagai cadangan, sedangkan asam nukleik itu sebagai penyimpanan. Kemudian di sini ada asid reduksi untuk karbohidrat dan lipid. Dimana kalau karbohidrat itu dia memiliki sinkron heksagonal padat yang kaya akan dan COH dirancang untuk dicegah dengan cepat dan tepat. Kemudian di situ ada lipid, ya, di mana kepala polar itu dia menyukai air, dan polar yang menjauhi air. Lalu di sini ada asid protein dan DNA. Jadi kalau protein dan DNA di sini dia sebagai karbon alfa sentral mengikat gugus dan juga karboksil, sedangkan nukleik di sini kurang tahu gula atau fosfat secara spesifik menggunakan kemudian ada juga tentang oksigen karbon di kehidupan nyata. Jadi ada gizi pangan, ada farmasi dan obat, ada material sintesis dan plastik, dan juga ada bahan bakar fosil. Ini kalau untuk gizi dan karbohidrat, glukosa dan barang-barang di tubuh sepenuhnya bergantung pada ikatan. Sedangkan kalau farmasi itu lebih ke desain molekul. Kira-kira obat yang dihasilkan itu bisa manipulasi bentuk atom karbon, ya, dan juga ada materialnya dan juga bisa berfungsi sebagai bahan hasil. Di sini ada juga siklus biosfer atau gerakan abadi, ya, jadi terjadi siklus yang menjadi salah satu peran dari karbon. Jadi bisa si karbon dia mengubah menjadi CO2 lalu menjadi glukosa, lalu beralih ke tumbuhan sebagai produsen. Produsen di sini dia menjadi karbon yang ditransfer sebagai sumber energi lalu mengarah ke hewan, manusia dan tanah. Di sini menjadi prosesnya. Jadi terjadi siklus biosfer di sini. Lalu ada konvergensi dari atom menuju ke kehidupan. Jadi dari atom karbon yang memiliki 4 elektron valensi yang sangat istimewa berubah menjadi gugus fungsi dengan kombinasi dari oksigen, nitrogen, dan lain-lain yang dapat membentuk sifat kimia. Lalu ada makromolekul juga di sini kimia karbon bukan sekedar menghafal rumus, tapi melainkan juga membaca cetak biru apa yang akan dihasilkan. Jadi bagaimana molekul tersebut menciptakan hidrogen yang kita sebut juga sebagai kehidupan. Lalu di sini juga menjadi akhir dari perdana kita. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Kira ada yang mau ditanyakan terkait karbon? Silakan, teman-teman. Siapa nih yang bilang? Ada Nurul. Nurul, ada yang mau ditanyakan terkait kimia karbon?
Atau yang cowok, cowok satu-satunya. Ini. Apa? Jadi karena ini sekedar pengajar, intinya mengajak kita untuk mengenal tentang hidup. Nah, ada? Kalau tidak ada, yang ingin ditanyakan, Ibu ingin main kuis sedikit, ya, seperti biasa ya. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti ada kuis yang harus kita jawab. Jadi semua harus bersuara, ya. Semua harus bersuara, open mic-nya. Kira-kira materi yang Ibu sampaikan tadi ada yang masuk di kotak pesan. Bisa ya? Bisa? Bisa, Ibu. Harus menjawab ya. Karena di sini juga videonya terekam, jadi akan ketahuan siapa yang tidak jawab dan siapa yang menjawab. Oke, baik. Pertanyaan pertama. Kita langsung jawab, langsung ada jawabannya. Ya, ada pertanyaan langsung dijawab. Jadi, oke, kuis. Nah, seperti biasa, background-nya tidak berarti. Wih, jaringan cok. Oke, yang pertama, karbon disebut sebagai apa ya, unsur yang menjadi dasar kehidupan. Karena apa kira-kira? Ih, suaranya patah-patah. Jawabannya apa? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Oh, ada yang ambil saja, siapa tidak ambil. Apa jawabannya? Bapak ke sini coba. Apa ya? Apa ya? Karbon itu dari C ya dengan nomor atom 4 tambah nomor atom 6, dia itu sebagai unsur eh, dasar kehidupan karena jawabannya apa? C, Ibu. C, Ibu. C, Ibu. C. Kita lihat jawabannya ya. 1, 2. Iya. Benar. Benar. Oke, pertanyaan nomor 2. Kemampuan atom karbon membentuk rantai panjang dan atom karbon ini disebut apa? Apa dijawab saja. Salah tidak salah, salah benar, dijawab saja. Apa? D, Ibu. D. B, Ibu. B, 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 B. Oke, kita lihat jawabannya. C, Ibu. Oke, kita lihat jawabannya ya. D, Ibu. Oh. Oke, lanjut. Yang ketiga.
Apa? Assalamualaikum. Baik. Apa ini? Sabar. Apa jawaban kira-kira? Jawabannya apa ini? B, 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 Ibu. Bu, B. B, Ibu. Sama ya. 1, 2, 3. Benar ya. Ini terbentuk. Yes, yes, Hah? Benar. yes. Oke. Oke, kita lanjut. Masih ada lagi. Nah, nanti ada ST. Ini dari perhatikan tentang berikut. Ada ST, SP pangkat 2, atau SP pangkat 3. Nah, istilah itu tadi menunjukkan apa? Apakah jenisnya, jenis hibrisasi, jenis biomolekul, atau bentuknya hibridisasi. Yuk, malah itu. Nah, SP tadi itu yang ada geometrinya, ya tetrahedralnya, ya linear, dan lain-lain. Kira-kira itu tadi bahas tentang apa? Istilah dari apa? Bentuk D, Ibu D. Ada Iya. A dan D, D. Ibu D. A dan D. Sama. D, Ibu D. D, Ibu D, D. Kita lihat Kayaknya A. sama-sama. Nah, D, Ibu D. D. SP2, SP3 itu masuk dalam bentuk hibridisasi. Oke, berarti ada lagi nih. Ya. Dua senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama. B, Ibu. Insya Allah. Yang lain? Lain gimana? Kita jawab sama-sama ya. Jadi, dua senyawa memiliki rumus molekul yang sama, tapi susunan atomnya berbeda. Senyawa tersebut disebut sebagai D, Ibu. Homolog. Oh, isomer. Isomer. Anjay, benar Nah, toh. ini ada lagi. Gugus fungsi mempunyai peran penting. Kira-kira karena apa? Menentukan Ibu. Hah? A, Ibu. A. Ibu A. A. sama-sama. Nah, peran A penting. ke D. Oke. Ibu. Kita menentukan sifat fisika dan fungsi dari senyawa organik. Nah, ini ada lagi nih di bawah ini yang termasuk biomolekul penyusun makhluk hidup. Itu adalah Nah, yang tadi makhluk hidupnya kita itu ada apa saja? C. Hah? C, Ibu, C. C, vitamin. Nah, dan ada oksigen. C Yang atau Ada B? karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Oke, yang Oke. A, Ibu. A, Ibu. nah kayaknya. Oke, kita Kayak Ibu. ya jawabannya A. Astagfirullahaladzim. ada karbohidrat, ada lipid, ada protein, dan juga asam nukleat. Oke, Harus ada ada vitamin, lagi Ibu, nih. biar Mengapa karbon mampu menjadi penyusun? D Ibu. Ya, D, Ibu D. D Ibu Dede. karena karbon dapat membentuk ikatan ya yang ikut stabil. Elsa. Oke, kita Dapat lihat. membentuk ikatan yang stabil dengan berbagai unsur seperti H, O, N, P. Oke, kita lihat sama-sama. Jawabannya adalah D, karena dia dapat D. membentuk Dan ya. Oke, ini masih ada lagi. Siklus karbon sampai
penting Teruskan dari konsep. kehidupan, kira-kira karena itu Kan pendidikannya bukan kelihatan mencegah. Ibu. karena ada terus berpindah. Ada yang lain? Ya, A. Ibu. A. A. Jawabannya adalah A. Ibu. Tujuannya agar karbon terus berpindah antara hidrogen, makhluk hidup dan juga limbah. Oke, sepertinya ini soal alternatif apa? Jadi Seorang seorang mahasiswa mengatakan bahwa nasi mengatakan bahwa nasi, minyak goreng goreng, protein, kopi, karena semuanya merupakan karbon. Kira-kira pernyataan itu benar karena apa? B, Ibu. B, Ibu, B. B, Ibu. Karena semua tersusun atas atom karbon. Ya. Sudah tahu Ibu? Iya. Oke, kita lihat sama-sama. Oke. Nah, seperti yang Ibu ambil contoh tadi, ya, Oke, ada benar. HP, ada makanan, Oke, benar. dia. foto, ya. Oke, sudah selesai untuk pertemuan kita hari ini, teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Berikutnya kita akan masuk ke kajian dari yang ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya ada, Ibu. Libur masuk tanggal berapa, Ibu? Oke. Mana namanya? Adik, diam, adik. Sebelum kita sesi tanya jawabnya di spesifik, ya, Ibu akhir dulu untuk sesinya karbon kita. Semoga ini menjadi awal pertemuan yang menyenangkan. Ya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Ibu tutup dulu untuk sesi ini, ya. Ibu tutup dulu sesi ini, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat